Hai para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Arif Bonavianto, General Manager Arya Sutra Bandung. Dalam kesempatan ini mau menghaturkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surga merindukan 4 golongan manusia. Itu dinyatakan oleh salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa so'imin fi syahri Ramadan. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu merindukan 4 golongan manusia. Dan yang pertama adalah talil Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang menjaga lisannya, wa hafidil lisan. Dan yang ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makanan pada orang yang lapar. Dan yang keempat ini adalah wa so'imin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas salah satu dari 4 golongan itu, yakni orang yang senang membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, mengapa orang yang membaca Al-Quran, bahkan dia senang membaca Al-Quran, termasuk orang yang dirindukan oleh surga? Jawabannya adalah yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Abdullu ibadati ummati qiraatul Quran. Hadis ini menyatakan sebaik-baik dan seutama-utama umatku, kata Nabi, adalah orang yang membaca Al-Quran. Satu hadis ini sudah menjadikan dasar atau alasan kenapa orang yang senang membaca Al-Quran itu akan dirindukan oleh surga. Karena ternyata orang yang membaca Al-Quran dan bahkan mencintai dan menjadi hal yang terbiasa dalam kehidupannya, itu salah satu ibadah yang terbaik dan menjadi ibadah umat Nabi yang terbaik. Lalu yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW menyatakan di dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita semua bahwasanya orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan itu posisinya adalah orang yang terbaik di antara semua manusia. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang Islam mau dan punya kesempatan untuk belajar Al-Quran. Nyatanya pada zaman hari ini banyak orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Dan juga banyak orang yang belum paham apa makna Al-Quran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, orang yang fokus terus dan menyenangi bacaan Al-Quran, menyibukkan terus dalam kehidupannya membaca Al-Quran, tentunya ikhlas karena Allah, dia salah satunya orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang lain adalah di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dinyatakan Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabihi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran, karena di yaumul kiamat nanti akan datang dia sebagai penolong. Untuk siapa? Untuk orang yang mau membacanya. Sahabat di sini digambarkan oleh para imam, para ulama adalah sosok orang yang senang membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, tidak pernah lupa dalam kehidupannya untuk membaca Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, jelas bahasanya perintah membaca Al-Quran bukan hanya sekedar perintah saja, tetapi di balik itu ada keutamaan yang luar biasa. Salah satunya adalah dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi yang lainnya, fadilah-fadilah membaca Al-Quran. Di dalam hadis yang lain dinyatakan, orang yang senang membaca Al-Quran, dia akan dikumpulkan di satu majelis, yang dimana majelis itu ada malaikat-malaikat Allah. Dan malaikat-malaikat Allah senang pada majelis-majelis yang di sana ada keagungan Allah, ada majelis pembacaan Al-Quran. Itulah mengapa kita harus mendawamkan terus-menerus minimal 1, 2, 3 ayat yang kita baca setiap hari. Nabi mengatakan, barang siapa yang setiap hari membaca Al-Quran minimal 10 ayat saja, dia telah menunaikan hak-hak Allah pada saat itu dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama menjaga Al-Quran dengan cara kita berusaha setiap hari. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, membaca artinya. Tentu kita pun perlu tahu maksud dan tujuan apa yang kita baca. Supaya apa? Supaya kita tahu, mengena di dalam hati kita. Banyak orang yang membaca Al-Fatihah dengan sangat lancar. Tapi ketika ditanya, apa arti Al-Fatihah? Bahkan ia tidak tahu isinya apa. Nah, oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, selain kita punya antusias membaca Al-Quran, sedikit-sedikit kita buka artinya. Kita baca. Banyak pilihan warna dan mushaf sehari ini yang disediakan di mana-mana. Banyak terjemahan Al-Quran. Silahkan kita bisa melakukan itu dari saat ini. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadan yang setiap amal kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Mudah-mudahan kita termasuk pengamal Al-Quran dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pantun untuk Anda. Sungguh indah pesona alam, bunga mawar kian merekah. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, hidup tenang jadi ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.